Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Iqbar Arif. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai arti, sumber, dan bagaimana COVID-19 mengancam tubuh kita. Karena itulah pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan video edukasi COVID-19 milik saya yang kedua, yang dimana pada video saya ini, saya akan memberitahu kepada penonton sekalian mengenai bagaimana cara agar kita bisa mencegah penyakit COVID-19 sehingga kita dan orang-orang di sekitar kita bisa selamat dari penularan penyakit ini. Karena itulah, tanpa banyak bicara lagi, mari kita simak video saya berikut ini. COVID-19 adalah jenis penyakit yang bisa menular melalui kontak fisik antara orang dengan orang lainnya. Karena itulah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan penyakit ini. Dan beberapa cara itu adalah: 1. Menggunakan masker. Virus corona dapat masuk ke dalam diri manusia melalui hidung ataupun mulut. Karena itulah, penggunaan masker untuk menutupi dua anggota tubuh itu sangatlah penting untuk dilakukan agar udara atau droplet yang berasal dari sang penderita COVID yang mengandung virus corona tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Sekarang yang kedua, mencuci tangan secara rutin. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, virus corona adalah virus yang bisa masuk melalui hidung ataupun mulut. Karena itulah, dengan mencuci tangan secara rutin, kita dapat mencegah penularan virus corona melalui mulut dan hidung kita apabila kita tidak sengaja menyentuh dua anggota tubuh itu menggunakan kedua tangan kita untuk suatu alasan tertentu, seperti bersin, makan, atau sejenisnya. Hal ini disebabkan karena semua bakteri yang berada di tangan dan memiliki kemungkinan untuk masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan hidung itu sudah hilang karena dibersihkan secara teratur dengan kegiatan mencuci tangan tersebut yang memanfaatkan sabun atau pembersih tangan lainnya. Lalu ketiga, membatasi lingkaran sosial. Kita sudah mengetahui bahwa penyakit COVID-19 ditularkan melalui orang yang sudah terjangkit penyakit ini melalui berbagai macam cara, seperti kontak fisik atau penyebaran droplet seperti bersin dan batuk yang tidak disengaja oleh sang penderita COVID. Karena itulah, salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan membatasi lingkaran sosial kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Contoh hal yang bisa dilakukan dari kegiatan ini adalah dengan menjaga jarak sekitar 1 hingga 2 meter dengan orang lain apabila kita berada di luar ruangan, dan tidak melakukan kontak fisik secara langsung apabila orang yang kita temui memiliki gejala COVID seperti batuk atau bersin. Kemudian yang keempat, mengurangi mobilitas diri sendiri. Untuk yang satu ini, kita harus menanamkan pemahaman untuk tidak terlalu sering keluar rumah. Karena apabila keperluannya tidak terlalu mendesak, maka sebaiknya kita tetap di rumah saja demi mencegah penularan COVID-19 yang bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa kita sadari, sehingga kita berisiko dapat menularkan penyakit ini kepada anggota keluarga lainnya. Kelima, vaksin. Dari saran-saran sebelumnya, bisa dikatakan bahwa penggunaan vaksin ini adalah kegiatan yang sangat disarankan untuk dilakukan oleh seluruh masyarakat. Karena dengan adanya kegiatan vaksin, maka kita bisa masuk ke dalam herd immunity atau kekebalan kelompok, yang dimana hal ini membuat kita menjadi aman karena akhirnya kita mampu menjadi kebal dari virus COVID-19 ini, sehingga secara tidak langsung kita dapat memotong atau mengurangi jalur penularan. Pemberian vaksin ini bisa diberikan kepada anak-anak yang minimal berumur 12 tahun hingga kepada orang tua yang berumur 60 tahun ke atas. Dan beberapa vaksin yang bisa digunakan kepada masyarakat karena sudah diizinkan oleh BPOM adalah vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Dan yang terakhir, keenam, menjaga diri jika merasa tidak enak badan. Tidak peduli seberapa besar usaha kita untuk mencegah penyebaran COVID-19, itu tetap tidak membuat peluang kita terkena penyakit ini menjadi 0%. Karena itulah, apabila kita mengalami kemungkinan terburuk, yaitu memiliki gejala-gejala terkena penyakit COVID-19 seperti pusing, tenggorokan kering, dan sesak nafas, maka disarankan untuk secepatnya pergi ke rumah sakit terdekat bersama orang-orang di sekitar kita untuk mengecek kondisi tubuh masing-masing. Karena terdapat kemungkinan bahwa orang-orang di sekitar kita itu akan ikut tertular atau malah menjadi si penular dari penyakit COVID-19 ini. Dan apabila ternyata kita akhirnya dinyatakan positif COVID
COVID-19, maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan rehabilitas di rumah sakit khusus COVID yang sudah disediakan oleh pemerintah atau melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Demikian video edukasi saya tentang cara mencegah COVID-19. Saya harap dengan adanya video ini, kita semua akhirnya dapat mengetahui dan mampu melakukan segala macam tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan penyakit ini. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata pada isi video saya ini, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.